Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ginina. Hari ini saya akan membahas kilas tentang virus corona. Sebelum kita bahas virus corona, kita harus tahu dulu dong, apa sih virus? Nah, virus itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Virus itu hanya mempunyai satu asam nukleat saja. Jadi, virus hanya mempunyai asam nukleat berupa DNA saja atau RNA saja. Selanjutnya, virus itu dapat digolongkan sebagai benda hidup. Kenapa? Karena virus itu dapat berkembang biak. Cara berkembang biaknya virus itu dengan cara replikasi. Selanjutnya, virus dapat digolongkan juga sebagai benda mati. Kenapa? Karena virus dapat mengkristal. Selanjutnya, virus itu merupakan organisme yang bersifat patogen. Patogen itu artinya adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, virus ini memiliki ukuran yang sangat kecil. Ukurannya hanya berkisar 20 sampai 300 nanometer. Virus ini hidup dengan cara parasit intraseluler obligat. Maksudnya adalah virus hanya dapat hidup di sel yang hidup. Selanjutnya, cara berkembang biak virus. Virus ini memiliki dua cara berkembang biak, daur litik dan daur lisogenik. Daur litik terjadi ketika daya tahan sel inang lebih lemah dibandingkan daya infeksi virus. Prosesnya terdiri dari adsorpsi, penetrasi, sintesis atau replikasi, perakitan, dan litik. Nah, yang kedua ada daur lisogenik. Daur lisogenik ini terjadi apabila daya tahan sel inang lebih kuat dibandingkan daya infeksi virus. Nah, jadi prosesnya itu lebih panjang. Yang pertama ada adsorpsi, kedua ada penetrasi, penggabungan, pembelahan, pemisahan, sintesis, perakitan, lalu kembali lagi ke daur litik. Jadi ujung-ujungnya daur litik dan daur lisogenik ini berakhir di proses yang sama, yaitu daur litik. Yaitu proses litik. Tapi karena di daur lisogenik daya tahan selnya lebih kuat, maka prosesnya lebih panjang. Nah, kita akan memasuki bahasan tentang virus corona. Untuk lebih spesifiknya, virus corona yang dimaksud di sini adalah virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19. Nah, kenapa dinamakan virus SARS-CoV-2? Karena virus ini memiliki kemiripan genetik dengan SARS-CoV-1 yang menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2002. Nah, sedangkan kenapa dinamakan COVID-19? Karena penyakit ini ditemukan pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Tiongkok. Nah, virus ini disinyalir berasal dari kelelawar. Kenapa bisa ke manusia? Karena virus ini telah bermutasi, jadi dia bisa menular ke manusia dan menular ke antara manusia dan manusia lain. Nah, gejala virus ini sebenarnya mirip sama penyakit flu, tapi bedanya penyakit COVID-19 ini disertai dengan radang paru-paru yang berat dan nyeri tenggorokan. Penyebab COVID-19 ini, seperti yang tadi telah saya jelaskan, adalah virus SARS-CoV-2. Nah, penyakit COVID-19 ini telah dinyatakan oleh WHO sebagai penyakit pandemi. Cara penyebarannya ini adalah melalui cairan yang kita keluarkan saat kita bersin, batuk, atau bahkan saat kita berbicara seperti biasa. Nah, untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, kita harus sering-sering membersihkan tangan kita dengan sabun atau cairan alkohol dengan minimal kadar alkoholnya itu 70%. Lalu kita harus tetap menjaga imunitas kita dan memasak matang bahan-bahan makanan. Selanjutnya ada mitigasi bencana untuk menangani virus corona ini. Yang pertama, protokolnya apabila sakit tetap di rumah, jangan pergi ke ruang publik, lalu mengisolasi dan memantau diri, serta melapor ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melaporkan tentang kondisi kesehatan, riwayat kontak dengan penderita, serta riwayat perjalanan 14 hari terakhir. Kenapa 14 hari terakhir? Karena inkubasi virus corona antara 2 hari sampai 14 hari. Nah, terus siapa aja sih yang ngelakuin isolasi diri? Yang pertama ada seseorang yang sakit, ada ODP atau orang dalam pemantauan, lalu ada PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, selama isolasi diri, hal yang perlu kita lakukan apa aja? Yang pertama adalah tidak bepergian ke ruang publik, gunakan kamar terpisah dengan keluarga, pengukuran suhu harian, hindari pemakaian alat makan bersama, serta jaga kebersihan rumah. Nah, selanjutnya, penderita virus corona ini dinilai negatif oleh masyarakat, padahal sama seperti HIV
HIV/AIDS, penderita penyakit ini perlu diberikan perhatian agar mereka sembuh. Selanjutnya adalah penanganan saat sakit. Apabila muncul gejala flu disertai dengan demam tinggi dan sesak nafas, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Setelah itu Anda juga melaporkan riwayat kesehatan Anda selama 14 hari terakhir. Setelah itu, maka akan diputuskan apakah perlu mengisolasi diri atau tidak. Selanjutnya, saat diisolasi, biasanya karena selama ini belum ada obat khusus untuk penyakit COVID-19 ini, maka pasien hanya akan diobati sesuai dengan keluhannya. Misalkan keluhannya demam, ya sudah diberikan obat penurun demam, karena belum ada obat khususnya. Selanjutnya, kita akan membahas cara hidup sehat. Nah, kita harus selalu menjaga kebersihan diri untuk mencegah tertular oleh virus SARS-CoV-2 ini. Yang pertama, selalu senantiasa membawa hand sanitizer. Nah, hand sanitizer ini efektif melawan COVID-19 virus SARS-CoV-2 ini apabila alkoholnya minimal kadarnya 70%. Lalu membersihkan tangan secara berkala dengan sabun atau hand sanitizer dan mandi sehabis bepergian. Selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan, yaitu menyemprot lingkungan dengan disinfektan dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu ada cara menjaga kesehatan. Yang pertama, kita harus melakukan pola hidup sehat. Kita juga harus rajin berolahraga, mengonsumsi makanan berserat, hindari mengonsumsi yang gula-gula gitu, lalu perbanyak konsumsi air putih, hindari tidur malam, dan konsumsi multivitamin. Nah, selanjutnya ada cara bersosialisasi di masyarakat. Yang pertama itu cara memberi salam saat tatap muka. Nah, karena virus corona ini bisa disebarkan melalui kontak fisik. Kenapa bisa disebarkan melalui kontak fisik? Karena kalau kita batuk kan pasti kita nutupnya pakai tangan lah. Makanya sebenarnya dianjurkan untuk menutup tangan dengan sikut seperti ini. Nah, untuk mengurangi resiko kita tertular, maka ketika kita bertemu dengan orang, kita tidak harus bersalaman. Hindari dulu bersalaman untuk beberapa waktu ini. Mungkin kalian bisa menggantinya dengan hanya senyum, menunduk saja, atau melambaikan tangan. Selanjutnya, kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menyebarkan berita hoax yang mungkin merugikan orang lain. Sekian penjelasan singkat mengenai virus corona dari saya. Saya harap kita semua tetap sehat dan semoga wabah ini cepat berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.